Halo, bertemu lagi dengan saya, Dr. Dian. Kita lagi berada di rumah Dr. Made Sumiartini, spesialis anak. Beliau merupakan dokter anak di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puribunda Denpasar. Nah, selain praktek di rumah sakit, apa sih keseharian beliau? Yuk kita lihat bersama. Halo dok. Dokter Dian, halo. Kita baru tahu nih dok, Iya. ternyata senang sekali nari dok ya. Iya, Bisa mengisi waktu diceritain saja. dok, hobi narinya dari kapan dok? Aduh, kalau nari dibilang dari kapan ya? Dari kecil ya. Dari kecil. Saya suka menari memang dari TK, SD juga. Tapi lebih ininya lagi setelah SMP saya ikut ekstra nari, ikut beberapa kali lomba dan Vakum SMA, mahasiswa vakum sempat pentas di mahasiswa sebentar dan sekarang sebelah tua ini sebagai waktu untuk olahraga juga. Iya mari yuk dek ini. Ayo dek kita sambil duduk dok, di mari, sini. terima kasih. Inilah tempat kami. Jadi di sini dok ya, kalau latihan semuanya di sini. Iya, bersama teman-teman. Jadi kita punya perkumpulan dokter-dokter yang mencintai seni budaya Bali ya. Kita sering latihan di sini. Ada yang nari, ada yang gamelan, ada juga mau kawin. Jadi yang bersama hobinya kadang-kadang kita pentaskan dalam event-event misalnya BKFK, kemudian ada event internasional seminar kita diundang, atau untuk acara ngayah-ngayah di pura. Kita sama-sama latihan rejang, mau kawin, atau bondres, kita juga ada itu. Berarti rutin ya dok untuk latihannya? Ya, bilang rutin sekali sih enggak ya dia. Jadi kadang-kadang kalau mendekati event gitu baru kita saling, ayo kumpul di dekat, mari gitu. Udah sering begitu karena kesibukan kita sebagai dokter ya. Semua punya ini masing-masing profesi. Ada yang ya sebagian udah spesialis sih. Ada neuro, obgyn, internal dan macam-macam ya. Berarti nari juga sambil hiburan dok ya? Ya, itu selain kita berusaha lepas dari rutinitas ya biar nggak jenuh sebagai dokter. Selain nari, gamelan, apalagi dok? Hobinya dok bisa diceritain? Soalnya saya lihat di sini banyak tanaman, rumahnya asri sekali. Jadi ya gitu. Jadi ini hidroponik saya, tapi ini terbilang belum berhasil deh Dian, karena apa? Masih banyak kekurangannya, ini kurang sinar matahari, kemudian masih kerdil-kerdil. Kalau kita bilang, saya punya grup teman-teman yang suka hidroponik, ini masuk tergolong namanya kutilang, tanamannya kurus tinggi langsing. Ini ada tumbuhnya ini saya kurang bagus, apa namanya kangkung. Ini ada sayur hijaunya, ada pokcoynya, ada seladanya, ini bayam. Tapi nggak bagus ya, nanti akan saya ulang lagi. Dan sini saya punya pembibitan anggrek juga, jadi beli dari biji, kemudian kita bibitkan dalam botol. Setelah keluar dalam botol seperti ini, nanti kita tanam lebih besar. Dan seperti itu anggrek-anggrek saya. Jadi ini Dian, saya sukanya anggrek. Saya khususkan di sini anggreknya anggrek bulan. Bulan ya. Ya, yang ungu dan putih. Berarti ini yang udah besar-besar dok ya. Berarti Ini dokter sudah tanam dari waktu pembibitan sampai kemudian pot kecil, pot besar, pot tanah, baru kita ke pot yang dari sabut kelapa begini ya. Ini sudah sambil lihat-lihat anggrek nih dok, bisa diceritain sedikit tentang keluarga, mungkin dok sharing. Iya, saya adalah ibu dari 4 orang anak. Ya, anak-anak saya sudah besar. Yang paling besar sekarang sudah dokter, sudah menjalani internship. Kemudian yang nomor 2 sedang koas. Yang nomor 3 SMP yang saya ajak latihan nari barusan ya. Kemudian yang nomor 4 masuk SMP sekarang baru ya, selesai SD masuk SMP. Sambil kita ngobrol di sana ya dia. Boleh. Jadi suami saya kebetulan dokter juga, dokter kandungan, dokter Made Tangkas, sama-sama di Puribunda juga. Iya, jadi suka melihara ini karena mencintai bagus begini. Ada Wijaya Kusumanya juga. Mari deh, silakan duduk deh dia. Kalau untuk spesialisnya dok, kenapa nih memilihnya ke arah anak, dok?
itu juga ya faktor kebetulan, nggak tahu ya, mungkin yang di atas memang dijalurkan ke sana. Tadinya saya takut nih ke anak karena nilai saya waktu di anak itu nggak terlalu bagus gitu ya, tapi karena orang tua suami saya kebetulan di Objin diterimanya, biar pas gitu, bapak saya bilang ayo deh cari anak deh gitu, dipanggil kadek saya sama almarhum bapak saya. Jadi saya sekolah spesialis anak, kebetulan lulus, pulang dari Buton, dulu tugas di Buton, ikut tes, lulus ya, ditekuni, disenangi, akhirnya memang senang. Dan sekarang memang benar-benar begitu cinta sama anak-anak, bukan hanya sebagai dokternya saja, tapi saya juga kebetulan saya ada sekolah TPA, ada taman penitipan anaknya, ada playgroupnya, ada juga TK-nya. Jadi malah itu menjadi hiburan bagi saya anak-anak itu. Jadi dokter ya mencintai anak benar-benar jadi sesuatu banget. Jadi memang dengan hati jadinya kita melakukannya. Gitu. Iya, Dok. Terus Dok, untuk di Puri Bunda sendiri, nah mengawali karirnya di Puri Bunda gimana Dok? Dari kapan dokter mulai praktek di Puri Bunda? Saya selesai pendidikan 2006. Jadi karena suami sudah duluan, di 2006 duluan tamat dan sudah di Puri Bunda lebih dulu, saya kebetulan adalah pegawai negeri sipil PNS. Karena saya harus WKS, ada Kelembata, kemudian saya sempat juga di Lombok, sempat di Karangasem. Terakhir setelah mendapatkan penempatan, kebetulan suami juga di Angkatan Darat, suami saya ikut Angkatan Darat dan ada tempat di Puri Bunda. Jadi 2006 tamat 2007 lah saya sudah mulai eksis ya, mulai ikut. Sudah lama sekali Dok ya, dari 2007. Iya, itu berapa tahun ya jadinya ya? 13 tahun 13 ya? tahun 13 tahun yang setengkar lah sampai sekarang masih cinta sama Puri Bunda, tetap di Puri Bunda sampai sekarang. Nah Dok, tadi dokter kan sudah menjelaskan nih pengalamannya dokter sebagai dokter udah lama sekali. Ada nggak Dok pengalaman yang paling menarik yang pernah dokter alami sama ini? Banyak ya, sudah sekian tahun saya jadi dokter ya, banyak sekali pengalaman menarik. Kalau yang bilang paling menarik, mungkin waktu saya tugas jadi dokter PTT, saya tugas di Pulau Binongko. Iya, itu di pulau sangat amat terpencil yang ada di ujungnya Sulawesi Tenggara. Jadi urut K-nya Sulawesi, di ujungnya itu ada pulau. Kalau kita ada lihat di peta nggak ada kecuali di inset itu kelihatannya. Jadi di situ daerah sudah sangat minim, tidak ada listrik. Orang bilang orang Buton aja itu jadi termasuk Kabupaten Buton, Kecamatan Binongko, itu orang Buton aja nggak berani ke sana karena dianggap pulau yang ada karang ya, pulau karang yang bertanah. Jadi katanya kalau jatuh kayak jamur gitu, kalau jatuh bisa ini, orang Buton aja takut ke sana. Kita pertama kali kebetulan saya sudah menikah waktu itu dapat tugas di sana. Daerah yang panas, tidak ada listrik, ekonominya sangat amat kurang dan pendidikan termasuk kesehatannya. Jadi kita merasa sangat berguna di situ. Jadi merasalah aktualisasi diri kita sebagai dokter yang baru tamat dengan idealisme kita sebagai dokter yang baru sangat-sangat berguna, sangat dapat diaplikasikan lah, applicable benar ilmu kita di situ. Wah, gitu. Menarik sekali, berarti di daerah yang sangat terpencil saat itu ya Dok ya? Iya betul. Dan setelah itu yang menarik juga, saya setelah bergabung di Puri Bunda, jadi semenjak 2007 jadinya saya bergabung di Puri Bunda. Kebetulan saya sempat mengikuti fellowship perinatologi di Rumah Sakit RSCM di Jakarta, dan saya ikut dalam sama Dr. Darmo yang senior saya di Puri Bunda untuk dimicunya. Jadi banyak hal yang kadang-kadang bikin miris kita lihat bayi dengan masalah yang amat sangat ini yang menggenaskan, biaya yang sangat untuk penata laksanaan bayi di neonatus infection ya, masalahnya kompleks, biayanya mahal, tapi keberhasilannya itu yang kadang-kadang itu gimana, mampu nggak, kadang-kadang itu menjadi beban juga sebagai dokter karena tanggung jawab kita hidup seorang bayi di situ. Terima kasih Dok atas sharing yang begitu menarik tadi Dok. Terima kasih juga Dokter Dian, terima kasih sudah berkunjung. Tapi saya ini harus di situ loh Dek. Saya duluan dulu ya Dek ya, saya mau ganti pakaian dulu. Terima kasih Dokter. Sorry ya Dek ya. Oke. Nah, kita jadi lebih kenal nih sama Dokter Sumi, spesialis anak di Puri Bunda dan Pasar. Ternyata selain praktek, beliau juga memiliki hobi yang sangat menarik serta pengalaman yang luar biasa. Jadi selanjutnya kita akan berdiskusi tentang ASI pasca persalinan. Untuk yang penasaran, stay tune di
Puri Bunda TV.